Coba deh, waktu lagi asyik scroll-scroll konten di HP, pernah kepikiran nggak sih gimana semua ini bisa ada? Nah, di sini kita bakal bahas perjalanan luar biasa itu. Dari sekedar ide sampai jadi layar yang sekarang ini kayaknya nggak bisa lepas dari hidup kita. Dan yang lebih penting, gimana sejarahnya itu ngebentuk cara kita mandang dunia hari ini. Zaman sekarang kan enak banget ya, hiburan itu ya ada di ujung jari kita, kapanpun, dimanapun. Tinggal geser-geser layar, pilih mau nonton apa. Rasanya tuh alami banget, kayak dari dulu juga udah begini. Padahal loh, kemudahan yang kita nikmati ini tuh hasil dari inovasi, persaingan, dan perubahan budaya yang wow, dramatis banget selama hampir 100 tahun. Nah, pertanyaannya, kok bisa kita sampai di titik ini? Yuk kita coba tarik waktu ke belakang. Kita bakal lihat gimana kotak ajaib yang dulu ada di ruang keluarga pelan-pelan berubah jadi portal pribadi ke dunia tanpa batas yang sekarang ada di genggaman kita. Oke, jadi perjalanan kita ini mulainya jauh banget sebelum ada siaran TV pertama. Semuanya berawal dari sebuah gagasan atau mungkin lebih tepatnya sebuah mimpi di kepala para ilmuwan dan penemu. Percaya nggak, semua ini mulainya bukan dari gambar, tapi dari teori fisika. Jadi di tahun 1860-an ada James Clerk Maxwell yang menemukan elektromagnetisme. Ini dasarnya banget. Terus maju dikit ke 1884, Paul Nipkow nemuin yang namanya cakram Nipkow. Ini semacam alat pemindai gambar mekanis pertama, brilian banget pada masanya. Nah, momen penting berikutnya itu tahun 1925, waktu John Logie Baird akhirnya berhasil nunjukin TV mekanis pertama yang beneran berfungsi. Tapi, terobosan yang sesungguhnya itu terjadi 2 tahun kemudian, 1927. Philo Farnsworth berhasil ngirim gambar elektronik pertama. Gambarnya apa? Cuman satu garis lurus sederhana. Tapi garis itulah yang mengubah segalanya. Nah, di sini nih ada semacam persimpangan jalan yang penting banget. Di satu sisi ada TV mekanisnya Baird. Itu keren banget loh untuk zamannya, kayak sebuah keajaiban. Tapi di sisi lain ada TV elektronik dari Farnsworth dan Zworykin. Dan sistem mereka ini jauh lebih unggul. Kenapa? Karena nggak ada bagian yang muter-muter. Jadi gambarnya lebih jernih, lebih stabil. Nah, kemenangan teknologi elektronik inilah yang akhirnya jadi cikal bakal TV massal yang kita kenal sekarang. Oke, sekarang kita lompat ke era setelah Perang Dunia Kedua. Disinilah televisi meledak. Dari yang tadinya cuma teknologi buat segelintir orang, jadi kekuatan budaya yang nggak bisa dibendung. Terus, apa sih yang bikin TV bisa meledak kayak gitu? Ada beberapa resep rahasianya. Pertama, standarisasi. Jadi ada aturan yang bikin semua TV bisa nangkep sinyal yang sama. Ini penting banget biar bisa jadi pasar massal. Kedua, munculnya jaringan-jaringan raksasa kayak NBC, CBS. Mereka ini yang bikin konten profesional. Terus yang ketiga, munculnya warna di tahun 1954. Wah, ini bikin tontonan jadi hidup banget. Dan yang terakhir ada revolusi video tape. Ini game changer banget karena acara TV jadi bisa direkam dan diedit, gak harus siaran langsung terus. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Televisi itu udah bukan sekedar alat lagi, tapi jadi cermin sekaligus ngebentuk masyarakat. Beneran loh, tren fashion, bahasa gaul yang lagi ngetop, bahkan opini publik soal isu-isu penting, semuanya dipengaruhi sama apa yang ada di TV. Makanya periode ini sering disebut zaman keemasan TV. Kenapa? Karena kualitas dan dampaknya itu luar biasa. Ada drama-drama berkualitas tinggi yang sekelas teater, tapi bisa ditonton di ruang keluarga. Ada juga jurnalis-jurnalis pemberani kayak Edward R. Murrow yang nunjukin kalau TV itu punya kekuatan buat ngebentuk opini. Tapi, yang paling penting dari semuanya, televisi itu jadi semacam ritual. Satu keluarga ngumpul bareng di depan satu kotak ajaib itu, nonton acara yang sama di waktu yang sama. Sebuah pengalaman bersama. Tapi, era di mana cuma ada 3 pilihan stasiun TV, itu nggak berlangsung selamanya. Nah sekarang kita lihat gimana lanskap media mulai berubah, mulai pecah, dan ngasih penonton pilihan yang wah jauh lebih banyak dari yang pernah dibayangin. Prosesnya itu bertahap ya. Awalnya kan cuma ada TV siaran biasa yang gratis, tapi channelnya terbatas. Terus muncul TV kabel. Nah ini pilihan channelnya jadi puluhan. Nggak berhenti di situ, muncul TV satelit yang bikin kita bisa nonton siaran dari seluruh dunia. Dan puncaknya, datanglah internet yang bisa dibilang ngancurin semua batasan yang ada. Intinya, setiap langkah baru ini ngasih kendali lebih besar ke tangan penonton. Dan ini bukan cuma soal nambahin jumlah channel loh, tapi juga soal spesialisasi. TV
TV kabel itu melahirkan channel-channel yang fokus banget ke satu minat. Tiba-tiba, buat yang suka berita, ada CNN 24 jam. Buat anak muda yang suka musik, ada MTV. Buat penggila olahraga, ada ESPN. Jadi penonton itu nggak lagi dianggap satu masa yang sama. Mereka dilihat sebagai kumpulan orang dengan minat yang beda-beda. Oke, sekarang gimana semua sejarah panjang ini nyambungnya sama kita hari ini? Yuk kita coba tarik benang merahnya ke era digital sekarang. Wah, dalam 25 tahun terakhir ini perubahannya gila-gilaan kan? Siaran digital bikin gambar dan suara jadi bening banget. Terus datang HDT, gambarnya jadi setajam kristal. Layar TV juga jadi tipis, jadi bagian dari dekorasi rumah. Dan puncaknya, Smart TV, yang pada dasarnya ngubah TV kita jadi komputer yang nyambung ke internet. Dunia siaran sama dunia online jadi satu. Tapi, dari semua teknologi canggih itu, ada satu perubahan yang paling fundamental. Apa itu? Yaitu pergeseran dari nonton sesuai jadwal ke nonton sesuka kita atau on demand. Kemampuan kita buat tinggal klik dan tonton apa aja, kapan aja. Layanan kayak Netflix itu bukan cuma ngasih pilihan, tapi mereka mengubah total ekspektasi kita. Sekarang, bukan kita lagi yang nungguin acara TV, tapi acara TV lah yang nungguin kita. Dan disinilah inti perubahannya. Coba bayangin deh. Dulu, TV itu nyatuin satu keluarga di satu ruangan, nonton acara yang sama, di jam yang sama. Sekarang, pengalamannya jadi super personal. Bisa aja kan satu keluarga ada di ruangan yang sama, tapi masing-masing sibuk sama dunianya sendiri di layar mereka. Ini pergeseran total dari yang sifatnya komunal jadi sangat individual. Jadi, perjalanan dari cuma satu garis di layar sampai kita bisa streaming kualitas 4K di genggaman tangan, itu kan cerminan inovasi manusia yang luar biasa ya. Pertanyaan buat kita renungkan sekarang adalah, seiring layar-layar ini jadi makin pintar, makin personal, dan makin nyatu sama hidup kita, kira-kira gimana ya semua itu bakal terus ngebentuk cara kita berpikir, cara kita terhubung satu sama lain, dan cara kita merasakan dunia di sekitar kita.